Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Gajini. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang penderita hilang ingatan jangka pendek yang ingin membalaskan kematian kekasih hatinya. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak, ini dia alur cerita filmnya. Sunita dan teman-temannya yang merupakan mahasiswa kedokteran tengah mengadakan penelitian tentang organ otak. Hingga ia menentukan target penelitian pada Sanjay, salah satu pasien yang mengalami gangguan hilang ingatan dalam jangka pendek. Namun dosennya melarangnya karena ini adalah kasus polisi. Sunita menyetujuinya dan tidak akan mengambil Sanjay sebagai target penelitiannya. Ia meminta dosennya untuk menjelaskan tentang Sanjay. Dosennya menyetujui dan membuka file yang ada di laptop kerjanya. Ia menunjukkan sebuah foto yang merupakan gambar Sanjay. Ia mengatakan kepada bagian kepalanya Sanjay pernah dihantam oleh besi hingga menyebabkan ia kehilangan ingatan jangka pendek. Ia tidak bisa mengingat kejadian 15 menit yang baru saja ia alami. Ia menjalani hari-harinya dengan cara diingatkan seperti anak kecil. Bahkan ia mencatat semua agar bisa melakukan semuanya. Dari kejadian itu, dosen tersebut sangat menyayangkan karena Sanjay tidak bisa mengingat siapa yang melakukan hal sekeji itu kepadanya. Sementara di tempat lain, Sanjay menghabisi seorang pria dengan menikam di bagian perutnya. Ia mengambil beberapa foto untuk membantunya mengingat yang pernah ia alami. Karena bayangan pemukulan bagian kepalanya sering muncul ketika ia menghantam pria yang kini menjadi korbannya. Petugas mulai datang untuk memeriksa yang terjadi pada pria itu. Seorang petugas yang datang segera memeriksa dengan teliti untuk mendapatkan petunjuk dibantu petugas forensik lainnya yang segera diluncurkan di tempat tersebut. Sanjay yang kehilangan ingatannya menjalani hidupnya dengan bantuan beberapa foto dan catatan kecil. Saat mendatangi kediamannya, ia membaca banyak catatan yang ditempel di dinding kamarnya. Ia memperhatikan satu persatu yang ada di tempat itu untuk mempermudah dirinya sendiri. Ia menuliskan semua laci lemari yang ada di kamarnya dan mencatat semua yang telah ia lakukan. Bukan saja semua tempat yang ia tuliskan, tubuhnya pun ia tulisi sebagai pengingat dirinya. Hingga saat ia membaca Kalpana telah terbunuh, amarnya meledak dan ia menjerit sekuatnya. Ia melihat-lihat beberapa foto korban yang telah ia kumpulkan dan ia mencoba mengingat siapa Gajini. Arjun Yadav yang menyelidiki kematian pria terbaru itu mendatangi sebuah terminal bus karena ia menemukan sebuah tiket bus untuk mengetahui pelakunya sampai ia mendapatkan informasi dari salah satu penjual tiket kalau seorang pria yang selalu lupa dan ia menyebutkan secara detail ciri-ciri Sanjay. Arjun yang tahu itu adalah Sanjay segera meminta bantuan penjual tiket untuk mencari keberadaannya setelah ia tahu tujuan Sanjay menumpangi bus di tempat itu. Arjun berhasil menaiki bus tersebut namun Sanjay telah menghilang dari bus itu. Sunita, yang masih diliputi rasa curiga kepada kasus Sanjay, terkejut ketika melihat Sanjay secara langsung. Dengan cepat, Sunita mendekatinya dan memperkenalkan diri. Namun Sanjay hanya diam dan ikut bersama Sunita yang ingin mengajaknya berbincang. Dalam perbincangannya tersebut, Suntan selalu mencatat apa yang dikatakan oleh Sanjay karena ia ingin tetap menyelidiki Sanjay sebagai objek penelitiannya. Sanjay yang mendengarkan semua penjelasan Sunita tidak keberatan untuk menunjukkan foto-foto yang selalu ia bawa untuk membantunya mengingat semua yang ia jalani. Sunita meminta Sanjay mengambil gambarnya agar ia bisa mengingat bila suatu hari mereka bertemu lagi. Sanjay mengiyakan dan mengambil gambar Sunita sebelum pergi meninggalkan Sunita. Lagi-lagi Sanjay mencoba mengingat-ingat semuanya sampai tiba-tiba Arjun yang berhasil menemukan selamat Sanjay datang dengan cara menyelinap. Diam-diam ia mengambil sebuah benda tumpul hingga saat Sanjay menengok ke arahnya, ia segera menghantamkan tongkat tersebut. Sanjay yang terkejut langsung tersungkur. Tahu Sanjay tidak sadarkan diri, Arjun segera mengikat kedua tangan Sanjay dan membuka baju yang dikenakan Sanjay dan membaca semua catatan di tubuhnya. Arjun segera memeriksa satu persatu catatan yang ada di tempat itu sampai ia menemukan sebuah buku harian yang terdapat gambar Sanjay.
Ia mulai membacanya dengan cepat, lembar demi lembar buku harian itu. Sanjay yang merupakan pengusaha terkenal di Mumbai memiliki banyak rekan bisnis yang sangat menghormatinya. Di kantornya, beberapa orang-orang kepercayaannya selalu mendampingi Sanjay untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaannya. Sementara di tempat lain, Kalpana yang merupakan salah satu model dari sebuah agensi di Mumbai. Saat itu Sanjay yang mempunyai tujuan memasang reklame di salah satu pemukiman penduduk, meminta anak buahnya untuk bertemu dengan Kalpana untuk bisa meminta izin kepadanya memasang reklame di pemukimannya. Namun, Kalpana yang dimintai izin tidak memberikannya izin sama sekali. Namun, anak buah Sanjay yang tidak pernah gagal mendapatkan apa yang diperintahkan Sanjay, berusaha meyakinkan Kalpana hingga mempengaruhi semua rekan kerja Kalpana untuk membantunya. Karena mereka tahu Sanjay adalah pemilik perusahaan Air Voice yang bisa membantu memajukan perusahaan mereka. Namun, karena ulah Kalpana, Sanjay sangat marah. Ia membuat berita seolah-olah Sanjay memiliki hubungan dengannya. Sanjay memerintahkan anak buahnya untuk mengantarnya menemui Kalpana secara langsung. Namun di tengah perjalanan, ia melihat Kalpana mempunyai hati yang sangat baik. Ia begitu peduli dengan semua orang yang ia temui, bahkan tanpa ragu menolongnya tanpa pamrih. Sanjay yang memperhatikan Kalpana dari dalam mobilnya tersenyum dan sangat mengaguminya. Sanjay yang belum pernah melihat Kalpana secara langsung meminta anak buahnya menunggunya saja dan ia yang akan menemui secara langsung seorang diri. Setelah tahu kalau yang ditemui di jalan adalah Kalpana, ia menjadi sangat gugup. Hingga yang semula ia ingin memakinya, tiba-tiba Sanjay merasa gugup untuk berbicara kepadanya. Kalpana yang juga belum tahu kalau yang ia temui adalah Sanjay malah mengerjainya dan membuatnya melakukan beberapa hal yang sama sekali belum pernah dilakukan oleh Sanjay. Setelah pertemuan itu, Sanjay meyakini ia mulai mencintai Kalpana. Ia pergi setelah memberikan nomor teleponnya. 0055. Kalpana mulai sering menghubungi Sanjay dan mengajaknya bertemu. Sanjay yang belum pernah menumpangi sebuah bajai tiba-tiba merasa tertarik ketika Kalpana memintanya menumpangi bajai ketika ingin bertemu dengannya. Sanjay yang belum memberitahu jati dirinya membiarkan Kalpana mengajaknya ke tempat-tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Hubungan mereka semakin dekat. Sanjay sering mendatangi Kalpana di permukiman kumuhnya dan mulai terbiasa menumpangi bajai untuk menemui Kalpana dan sangat menikmati saat melakukan semua yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Hingga pada sebuah pesta yang digelar oleh perusahaan Kalpana, Sanjay datang dengan jati dirinya sendiri. Kalpana masih belum menyadari kalau selama ini ia berteman baik dengan Sanjay sebenarnya. Welcome, sir. Welcome. Thank you. Myself. 90 group. Solo. Selesai menghadiri pesta tersebut, Sanjay memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Kalpana. Mendengar hal itu, Kalpana terkejut dan merasa ragu dengan perasaan yang ia miliki untuk Sanjay. Hingga ia belum menjawab pernyataan cinta Sanjay. Setelah Kalpana pergi, Sanjay merencanakan akan mengatakan jati dirinya setelah mereka menjalani hubungan. Namun terselip ragu di hati Sanjay karena Kalpana hanya tahu ia adalah pria biasa yang mungkin tidak menyukai Sanjay yang bergelimang harta. Arjun menghentikan membaca buku harian Sanjay dan membangunkan Sanjay yang mulai membuka matanya. Ia meminta Sanjay mengatakan apa yang terjadi pada Kalpana, namun Sanjay tidak mengatakan apapun. Sampai Arjun menemukan buku harian Sanjay yang lain. Melihat Arjun menemukan buku hariannya, Sanjay memberontak dan mencoba menyerangnya. Keduanya pun berkelahi dan Sanjay berhasil membuat Arjun tersungkur penuh dengan luka. Namun saat ia ingin menghantam Arjun, bel rumahnya berbunyi. Sanjay terpaksa menghentikannya dan membuka sedikit pintu apartemennya. Dari dalam apartemennya, ia melihat Pang Kachi yang merupakan manajernya datang bersama dua pria lain. Salah satu dari mereka adalah Dr. Peston yang biasa memeriksa keadaan Sanjay. Sanjay mendatangi sebuah festival tapi secara tidak sengaja ia bertemu kembali dengan Sunita. Namun ia yang tidak mengenal Sunita hanya terdiam dan tidak menghiraukan perkataan Sunita karena yang ia tahu ia datang ke tempat itu untuk bertemu dengan Gajini yang ada dalam catatannya. Tak lama, Gajini Darmata yang merupakan tamu kehormatan di festival itu tiba. Ia disambut secara meriah oleh semua mahasiswa yang hadir di tempat itu. Sanjay berdiri dan mengambil gambar Gajini untuk membantu mengingat dirinya. Sanjay meninggalkan aula tersebut dan mendatangi parkiran sambil menelpon Gajini untuk bisa memancingnya keluar dari aula tersebut. Namun Gajini memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mencari tahu si penelpon tersebut. Sanjay dalam telepon tersebut memintanya untuk menemuinya di parkiran. Tanpa ragu, anak buah Gajini mencoba memberi pelajaran karena telah mengancam Gajini.
Namun kemampuan bela dirinya yang masih di bawah Sanjay membuatnya begitu mudah untuk dihabisi. Namun setelah menghabisinya, Sanjay sadar kalau ia telah salah sasaran, karena yang ia inginkan adalah Ghajini. Tak lama, Ghajini dan orang-orangnya datang untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan anak buahnya. Ia terkejut ketika ia tahu Sanjay mengincar nyawanya. Ghajini mengingat kejadian 2 tahun yang lalu yang ada hubungannya dengan pembunuhan anak buahnya. Hingga ia meminta anak buahnya untuk memberikan daftar orang-orang yang ada hubungannya dengan dirinya 2 tahun yang lalu. Sunita datang menemui Sanjay di kediamannya, tapi saat ia datang keadaan pintu rumahnya tidak terkunci. Diam-diam ia memasuki apartemen Sanjay dan memperhatikan semua yang ada di sekitarnya. Ia terkejut banyak kata-kata balas dendam dan target-target yang harus ia habiskan. Sampai ia terkejut menemukan Arjun dalam keadaan terikat dan mulut terbungkam. Sunita melepaskan ikatan Arjun yang menyatakan dirinya adalah polisi. Ia meminta Sunita untuk segera pergi dari tempat ini. Sunita terdiam dan menuruti Arjun. Tapi saat mereka ingin pergi, Sanjay datang dan ia yang tidak mengenali mereka lagi mencoba bertanya siapa mereka. Namun Arjun yang ketakutan memilih pergi dari pintu darurat. Sanjay dengan cepat mengejarnya disusul oleh Sunita yang juga mengejar mereka. Arjun terus berlari menghindari Sanjay hingga ia tertabrak sebuah truk dan meninggal di tempat kejadian. Ghajini yang mulai merasa khawatir mulai mendatangi beberapa musuh lamanya yang ada hubungannya dengan 2 tahun yang lalu. Bahkan dengan kejam menghabisinya untuk menghapuskan orang-orang yang ingin menghabisinya. Namun, Ghajini menyadari bukan mereka. Di tengah-tengah lamunannya ia terkejut ketika Sunita datang menemuinya. Ia mengaku sebagai mahasiswa kedokteran dan menjelaskan kalau pasiennya ingin menghabisinya, bahkan ia menceritakan pasiennya telah menghabisi 2 anak buah Ghajini serta menceritakan tentang yang dialami oleh Arjun. Sunita memperingatkan Ghajini untuk berhati-hati setelah menunjukkan foto Sanjay. Semua anak buah Ghajini memperhatikan foto Sanjay dan mendengarkan rencana untuk menghabisi Sanjay setelah tahu kelemahannya yang menderita hilang ingatan dalam jangka pendek. Ghajini mulai bergerak, semua anak buahnya disiapkan untuk memantau kediaman Sanjay agar bisa lebih cepat menghabisinya. Namun tanpa mereka sadari, Sanjay sendiri mendatangi tempat tinggal Ghajini. Sementara Sunita yang mulai khawatir karena Sanjay memiliki fotonya mencoba menghubungi Ghajini untuk memintanya berhati-hati. Sunita terus saja menceritakan semua maksudnya tanpa tahu kalau Sanjay lah yang menerima teleponnya. Sanjay yang menyamar menjadi Ghajini mendengarkan semuanya dan mengetahui kalau Sunita telah memberitahu tentangnya kepada Ghajini. Sanjay keluar dari rumah Ghajini dan mencoba mendatangi Sunita. Ia mencekik Sunita dari luar jendela. Beruntung Sunita bisa melepaskan cekikannya. Sunita mencoba bersembunyi menghindari Sanjay. Ia benar-benar ketakutan dan memadamkan listrik di asramanya ketika tahu Sanjay berada di dalam lift. Ia menghubungi polisi untuk menyelamatkannya. Petugas dengan cepat datang dan menunggu Sanjay di depan pintu lift untuk menangkapnya langsung. Sanjay mencoba memberontak saat petugas membawanya dengan paksa dari tempat itu. Tapi usaha Sanjay gagal hingga ia berhasil dibawa oleh petugas dari tempat tersebut. Sunita mengingat kalau ia membawa 2 buku harian dari rumah Sanjay. Bersama kedua temannya, Sunita membuka buku harian itu dan membacanya lembar demi lembar hingga buku harian yang kedua belum sempat dibaca oleh Arjun telah dibaca oleh ketiganya. Sanjay yang mengaku sebagai Sachim di hadapan Kalpana merasa was-was karena belum mendapatkan jawaban atas perasaannya. Hingga keduanya bertemu kembali di tempat yang telah ditentukan. Sanjay mendengarkan dengan hati was-was hingga ia merasa sangat senang ketika tahu Kalpana menerima cintanya. Sanjay ingin memberitahu tentang jati dirinya, tapi belum sempat ia mengatakannya, Kalpana menceritakan tentang keluarganya yang ditipu oleh pamannya sendiri, hingga membuatnya berjanji dalam hatinya kalau ia tidak akan menikah sebelum membeli 3 mobil mewah. Sanjay tersenyum dan tidak banyak bicara tentang hal itu. Sanjay kembali ke kantornya untuk melakukan tugas seperti biasa dan mempercayakan manajernya untuk menyimpan kunci apartemen yang telah ia beli untuk Kalpana. Sementara Kalpana sendiri menjual semua koleksi perhiasannya untuk membeli sebuah mobil yang ia incar selama ini. Dan ia berjanji akan membelinya lagi 2 unit untuk bisa segera menikah. Mereka membawa anak-anak yang ada di sekitar permukiman Kalpana untuk berkeliling menggunakan mobil baru miliknya. Sanjay mengendari mobilnya dengan penuh kebahagiaan dan melihat kebahagiaan di mata Kalpana. Kebahagiaan Sanjay juga bertambah ketika bisnisnya di London berkembang. Tak lama Kalpana menelponnya dan mengatakan ia mendapatkan undian dari perusahaan Air Force sebuah apartemen. Sanjay terdiam dan mendengarkan pengakuan manajernya yang telah mengatur agar Kalpana bisa menerima apartemen yang dibelikan Sanjay untuk bisa diterima tanpa rasa curiga.
Kalpana memintanya untuk datang. Sanjay menurutinya dan menemuinya di apartemen Kalpana. Sanjay melihat kebahagiaan di mata Kalpana membuatnya bertambah mencintainya. Kalpana begitu beruntung setelah membeli mobil bekas sekaligus mendapatkan apartemen undian dari perusahaan Sanjay. Dalam kesempatan itu, Sanjay yang harus pergi ke London mencoba membicarakannya dengan Kalpana. Tapi ia berbohong dan mengatakan kalau ibunya tengah sakit dan ia harus pergi keluar kota selama 10 hari. Kalpana memintanya untuk kembali datang dan terlihat kekhawatiran di wajah Kalpana. Sanjay menyiapkan semua yang harus ia bawa ke London. Namun sebelum pergi, Kalpana menelponnya dan memintanya untuk datang ke permukimannya. Sanjay yang tidak bisa menolak permintaan Kalpana segera menemuinya karena ia mengatakan ini adalah keadaan darurat. Kalpana menyerahkan uang untuk biaya berobat ibu Sanjay karena ia pernah mendengar Sanjay kesulitan untuk membiayai berobat ibunya. Ia mengaku kalau ia menjual mobilnya. Mendengar hal itu, Sanjay sangat terkejut. Terlebih, ia sangat memperhatikan ibu Sanjay yang merupakan cerita kebohongan. Setelah menyerahkan uang tersebut, Kalpana mengatakan ia akan pergi ke Goa untuk urusan pekerjaan. Ia juga meminta Sanjay untuk segera pergi agar tidak terlambat untuk pulang ke kampung halamannya. Sanjay tidak bisa berkata apapun. Ia merasa beruntung memiliki kekasih Kalpana yang begitu baik dan juga tulus. Bahkan ia merasa bersalah karena telah membohonginya. Setibanya di kantor, ia mempersiapkan semua untuk keberangkatannya ke London dan uang yang ia dapatkan dari Kalpana terus ia pegang sambil memikirkan bagaimana ia membalas semua kebaikan dan ketulusan Kalpana. Menggunakan jet pribadinya, Sanjay mendatangi London sambil menulis semua yang ia lalui bersama Kalpana di buku hariannya. Sunita merasa bingung karena buku harian itu berakhir di tanggal 21 Juni 2006. Ia merasa bingung apa yang terjadi setelah itu. Sunita bersama kedua temannya mulai mencari tahu tentang Kalpana. Sanjay yang telah dibawa ke kantor polisi membuatnya diperiksa beberapa petugas dan menghubungi nomor telepon yang ada di tubuh Sanjay. Sampai akhirnya mereka menemukan nomor telepon Gajini dan memintanya datang. Gajini terkejut ketika melihat Sanjay dan ia mengatakan pada petugas kalau Sanjay adalah pemilik Air Force dan menceritakan tentang penyakit yang diderita oleh Sanjay. Tak lama manajer Sanjay datang untuk bisa memberikan jaminan kepada Sanjay. Petugas pun memberikannya izin dan melepaskan Sanjay setelah melihat surat izin dari senjata yang selalu dibawa oleh Sanjay. Gajini mengikuti Sanjay dan anak buahnya yang berhenti di sebuah apartemen. Setelah manajer dan anak buah Sanjay yang lain pergi, ia dan anak buahnya memasuki apartemen tersebut sambil mengusir perawat yang ada di tempat itu. Gajini membaca beberapa nama yang ada di tubuh Sanjay. Ia melarang anak buahnya untuk menembak Sanjay karena ia tidak mau terlibat masalah besar dan ia ingin menghabisinya secara perlahan, bahkan ingin memanfaatkannya. Mereka menghancurkan semua yang ada di tempat itu, bahkan menghapus semua tato yang ada di tubuh Sanjay. Setelah melakukan semuanya, Gajini meninggalkan Sanjay yang dalam keadaan terikat dan tidak sadarkan diri. Sunita masih mencari tahu tentang Kalpana, terus mendatangi beberapa tempat yang berkaitan dengan kasus pemukulan kepala Sanjay. Hingga mereka menemukan sebuah artikel yang berkaitan dengan Kalpana. Ia mendatangi sebuah sekolah dan menemui seorang siswi untuk meminta keterangan. Namun saat melihat gambar Kalpana, siswi tersebut menangis dan menceritakan semuanya. Saat itu Kalpana yang tengah berada di kereta mendengar suara isak tangis dari seorang gadis kecil yang bersembunyi di bawah tempat duduknya. Ia memintanya menceritakan alasannya menangis. Gadis tersebut mengatakan ia telah ditipu oleh seorang pria yang bernama Ramesh yang menjanjikan pekerjaan untuknya di Mumbai. Namun ia malah dipaksa untuk pergi ke Godan menjadi salah satu korban penjualan manusia. Ia berhasil melarikan diri namun ia sangat ketakutan ketika menceritakan semuanya karena ia tahu ia masih saja dikejar. Kalpana terus mencoba menolong gadis tersebut walaupun berulang kali ia dipukuli oleh beberapa preman tersebut. Kalpana mencoba mencari cara untuk menyelamatkannya hingga ia berhasil bertemu dengan sekelompok tentara yang mau menolongnya terlepas dari preman-preman itu. Bahkan karena Kalpana membawa tentara itu, mereka berhasil membebaskan korban lain yang berada di gerbong lain. Kalpana menceritakan apa yang baru saja ia alami kepada Sanjay, bahkan membatalkan pekerjaannya di Goa untuk kembali ke Mumbai bersama para korban. Sanjay merasa khawatir, tapi Kalpana mengatakan ia dalam keadaan baik-baik saja. Apa yang dilakukan oleh Kalpana menjadi berita besar dan mengangkat nama Kalpana sebagai penyelamat mereka. Dalam berita tersebut, korban mengaku telah menjadi korban penjualan organ dan penjualan manusia lainnya. Hingga karena Kalpana semua terungkap dan pelaku jaringan itu satu persatu bisa ditangkap. Namun tiba-tiba Kalpana dihubungi oleh seorang petugas polisi wanita yang mengatakan kalau 2 dari 25 korban yang dibawa ke rumah sakit telah menghilang tanpa jejak.
Ia diminta untuk datang dan memeriksanya. Dengan cepat, Kalpana datang ke rumah sakit tersebut dan memeriksa semua korban. Setelah menghitung, ia melihat 23 korban saja. Tak lama Gajini datang dan meminta Kalpana untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Bahkan tanpa rasa bersalah, ia mengatakan kalau kedua korban yang menghilang itu telah ia habisi dan tubuh mereka telah ia buang ke laut. Kalpana yang mendengar hal itu menangis dan mengatakan kalau Gajini tidak punya hati. Kalpana pergi meninggalkan mereka, tapi Gajini tidak membiarkan Kalpana tenang. Ia menelpon anak buahnya untuk bisa menghabisi Kalpana. Di apartemennya, Kalpana merasa sangat sedih dan di tengah kesedihannya ia kembali mendapatkan telepon dari petugas wanita yang mengaku bernama Vijayanti. Ia mengatakan kalau Gajini tengah merencanakan pembunuhan untuk Kalpana. Mendengar hal itu, Kalpana terkejut terlebih ketika mendengar pelaku telah memasuki kediamannya. Dengan cepat, Kalpana memadamkan listrik dan segera menyelamatkan diri. Tapi orang-orang Gajini terus mencarinya. Kalpana benar-benar merasa takut saat bersembunyi di dalam sebuah lemari. Tak lama Sanjay yang baru saja tiba dari London segera mendatangi apartemen Kalpana. Ia membawa satu buket bunga karena pintu tidak segera dibuka. Sanjay terus memanggil-manggil namanya. Kalpana yang tahu Sanjay yang datang mencoba menelponnya, tapi ia tidak tahu kalau ponsel Sanjay tertinggal di dalam mobil. Sanjay pun memutuskan untuk pergi. Kalpana terus menangis dan tetap berada di tempat persembunyiannya. Sampai salah satu dari mereka mendekati tempat persembunyiannya, tapi pintu darurat yang terbuka membuat mereka pergi meninggalkan apartemen Kalpana. Di tengah perjalanannya, Sanjay baru menyadari kalau Kalpana menghubunginya saat ia berada di apartemen Kalpana. Ia menghentikan mobilnya dan menelpon Kalpana. Dengan cepat, Kalpana menerima telepon tersebut dan menceritakan yang telah terjadi tanpa menyadari orang-orang Gajini telah menemukannya. Sanjay yang tahu Kalpana dalam bahaya dengan cepat memutar balik arah mobilnya. Setibanya di kamar Kalpana, ia tidak menemukan Kalpana. Ia hanya melihat semua berantakan. Tak lama ia menemukan Kalpana yang berjalan lemah mendekatinya. Kalpana meminta Sanjay untuk pergi dari tempat itu dan dalam pelukan Sanjay, Kalpana berulang kali menyebut nama Gajini. Sanjay mencoba menenangkan Kalpana hingga ia menyadari kalau punggung Kalpana telah ditikam sebilah pisau. Saat menyadari semua itu, Gajini datang dan menghantam kepala Sanjay dengan menggunakan besi hingga Sanjay tersungkur dan mengalami luka yang sangat serius di bagian kepalanya. Gajini menarik tubuh lemah Sanjay untuk menjauh dari Kalpana yang juga tersungkur menahan sakit. Sunita yang mengetahui kebenaran tentang asal-muasal penyakit Sanjay merasa sangat sedih. Dengan cepat ia mendatangi Sanjay yang kini menjalani perawatan di rumah sakit. Ia menceritakan semua yang ia tahu untuk membantu Sanjay mengingat semua yang telah ia lewati. Sanjay membaca semua buku harian miliknya dan menceritakan tentang pembunuhan Kalpana oleh Gajini. Sunita menangis menceritakan semua yang ia tahu hingga Sanjay menjerit ketika memaksa mengingat semuanya. Upaya yang dilakukan oleh Sunita berhasil hingga Sanjay berhasil mengingat semuanya. Dengan menggunakan ponsel Sunita, ia menelpon Gajini. Tahu Sanjay telah mengingatnya, Gajini malah mengancam Sanjay kalau ia yang akan menghabisinya lebih dulu. Gajini memerintahkan semua anak buahnya untuk kembali ke markas dan memberi sambutan untuk Sanjay yang akan datang. Namun mereka tidak menyadari kalau Sunita dan Sanjay mengikuti mereka menggunakan sepeda motor. Setelah menyingkirkan semuanya, ia mulai berhadapan dengan Gajini. Dendam atas kematian Kalpana benar-benar menguasai Sanjay, hingga Sanjay menyerangnya bertubi-tubi tanpa memberikan kesempatan kepada Gajini untuk menyerangnya. Dengan cepat Gajini melarikan diri karena ia tahu ia tidak akan mampu menghadapinya. Tapi Sanjay tidak akan pernah melepaskannya. Ia mengejar Gajini yang berlari ketakutan dan sesekali memberikan serangannya saat berhasil menangkapnya. Kali ini ia benar-benar tidak bisa mengampuni Gajini. Sanjay menyerangnya lagi tanpa henti. Tak lama Sunita mulai siuman dan melihat Sanjay menghabisi Gajini sambil menangis. Ia melakukan sama persis dengan apa yang dilakukan pada Kalpananya dan tidak memedulikan tangisan dari Gajini. Satu hantaman besi mendarat mulus di kepala Gajini membuatnya tewas dalam sekejap. Dan film pun selesai.